Gagasan ini semakin menguat setelah Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi yang mendukung program hilirisasi yang dirintis Jokowi dan bertekad melanjutkannya. Sehingga hilirisasi pun menjadi salah satu poin penting yang dimasukkannya ke dalam 17 program prioritas Prabowo Gibran. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot untuk membahas program hilirisasi. Calon Presiden Prabowo Subianto sudah membicarakan soal hilirisasi ini jauh sebelum dirinya memutuskan maju dalam pencalonan presiden. Hal ini bisa dilihat dalam buku yang ditulis dan diterbitkannya pada tahun 2007 dengan judul Paradoks Indonesia. Melalui buku itu, Prabowo menjelaskan bagaimana paradoksnya nasib bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam, ternyata tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh anak-anak bangsa. Karena kekayaan alam Indonesia habis dikeruk oleh bangsa lain, sehingga merekalah yang dapat menikmatinya. Hal itu terjadi sejak zaman VOC sekitar 400 tahun lalu. Keprihatinan atas nasib bangsa ini semakin dirasakan Prabowo saat dirinya bersekolah di luar negeri. Saat itu masih banyak yang belum mengenal Indonesia, sehingga tak kurang dari pengajarnya sendiri yang orang asing itu mengira bahwa bangsa Indonesia masih primitif, masih tinggal di pohon-pohon dan gua seperti makhluk primata. Hal ini tentu saja membuat Prabowo sangat sedih, sehingga ia pun bertekad untuk memajukan bangsa Indonesia ini dengan seluruh jiwa raganya. Karena Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju, agar tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh bangsa-bangsa asing. Sekembalinya ke Indonesia, Prabowo yang masih berusia belasan tahun itu aktif dalam organisasi pemuda. Dan di situ, ia berkenalan dengan para intelektual muda yang memiliki cita-cita sama, memajukan Indonesia dan memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam segala segi. Ia sangat terkesan dengan perjuangan para pemuda Indonesia yang terhimpun dalam gerakan Budi Utomo pada tahun 1908. Sebuah gerakan yang menginspirasi generasi muda sesudahnya, yaitu generasi 1928. Generasi 1928 adalah generasi pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, sebuah gerakan yang menentang arus, menentang penjajah Belanda secara terang-terangan. Mereka bersumpah dan mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda 1928 juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa itu bisa bersatu untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Semangat Sumpah Pemuda inilah terus bergaung hingga sekitar 2 dasawarsa kemudian, yang kian menyemangati para pemuda saat itu untuk memerdekakan Indonesia, hingga lahirlah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Prabowo Subianto sangat mengagumi Soekarno atau Bung Karno yang selalu mengobarkan semangat bangsa Indonesia untuk berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kata berdikari ini terus terngiang di telinga Prabowo. Berdikari yang juga berarti mandiri atau berdaulat atas negeri sendiri, terbebas dari intervensi asing, dan bangsa Indonesia bisa menikmati hasil kekayaannya sendiri. Ketika akhirnya ia memilih menjadi tentara, Prabowo yang berasal dari keluarga kaya dan ningrat modern itu mendaftar ke Akademi Militer Magelang dan menjadi Taruna Akademi Militer pada tahun 1970. Keputusannya menjadi tentara, selain terinspirasi oleh gugurnya 2 paman Prabowo, yakni Subianto dan Sujono, yang tewas bersama Kapten Elias Daan Mogot beserta lebih dari 30-an pejuang lainnya dalam pertempuran melawan Jepang pada 1946, juga karena ia ingin mendarmabaktikan hidupnya untuk negara sebagai prajurit.
Di lingkungan Akademi Militer, Prabowo berkenalan dengan para taruna lainnya yang berasal dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa, dengan berbagai latar belakang budaya dan agama serta status sosial. Ada anak petani, nelayan, guru desa, dan lain sebagainya. Ia pun semakin dekat dengan masyarakat kalangan bawah. Bahkan setelah menjadi perwira tinggi pun, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Prabowo selalu memiliki kedekatan dengan para prajurit yang dipimpinnya. Ia selalu merasa nyaman berada di tengah para prajurit dan selalu memperjuangkan kesejahteraan para prajurit. Setelah pensiun dari dunia militer dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, ia menerjunkan diri ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra. Tujuannya tak lain agar ia bisa terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui langkah-langkah politiknya. Gagasan hilirisasi yang mulai disinggungnya dalam buku Paradoks Indonesia didiskusikannya dengan sejumlah pakar melalui berbagai kajian strategis di bawah koordinasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang didirikannya. Gagasan ini semakin menguat setelah Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi periode kedua, karena Presiden Jokowi dengan berani memberlakukan hilirisasi. Ia mendukung program hilirisasi yang dirintis Jokowi dan bertekad melanjutkannya, sehingga hilirisasi pun menjadi salah satu poin penting yang dimasukkannya ke dalam 17 program prioritas Prabowo Gibran. Nah, kita akan membahas lebih jauh soal hilirisasi ini, untuk menunjukkan seperti apa nilai tambah yang bisa diperoleh melalui program hilirisasi. Mari kita analogikan secara sangat sederhana. Misalkan Anda menjual sebutir telur ayam mentah dengan harga Rp2.000 kepada seorang penjual makanan. Lalu si penjual makanan ini mengolahnya menjadi telur dadar atau telur ceplok. Maka ia bisa menjual telur dadar atau telur ceplok itu kepada konsumen seharga Rp5.000. Itu berarti si penjual makanan memperoleh keuntungan atau nilai tambah sebesar Rp3.000. Nilai tambah ini akan menjadi milik Anda kalau saja Anda mengolah sendiri telur ayam yang Anda miliki itu dan menjualnya ke konsumen. Tentu saja saya tidak menyarankan Anda melakukan hal itu. Toh, Anda tidak menjual telur ayam itu kepada orang asing, tetapi kepada saudara Anda sendiri yang berprofesi sebagai penjual makanan, yang justru harus kita dukung untuk memperoleh keuntungan. Ini hanya sekadar contoh yang sangat sederhana untuk menunjukkan bagaimana nilai tambah yang bisa didapat dari hilirisasi. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut nilai tambah itu. Yang sederhana tentunya kalau dengan contoh telur ayam tadi. Kemudian apakah Anda seorang penggemar coklat? Produk coklat buatan luar negeri yang Anda beli dengan harga lumayan mahal dari supermarket atau minimarket misalnya, mungkin saja dibuat dari biji kakao yang diekspor dari Indonesia. Yang mendapat keuntungan dari penjualan coklat yang Anda konsumsi itu tentunya adalah negara yang telah mengolah biji kakao asal Indonesia menjadi produk coklat. Sekarang bayangkan, jika biji kakao yang biasa diekspor ke luar negeri itu diolah sendiri oleh anak-anak bangsa melalui program hilirisasi, kemudian diekspor ke negara lain, maka Indonesia akan memperoleh nilai tambah alias keuntungan yang lebih besar. Proses pengolahannya secara otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupkan UMKM di daerah-daerah tempat hilirisasi kakao itu dilakukan. Oleh karenanya, kita perlu mendukung program hilirisasi yang sudah dirintis Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Untuk sementara sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.